Baik, selamat pagi. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran yang pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan model-model pengembangan kurikulum untuk mata kuliah kurikulum pembelajaran SD. Adapun video pembelajaran ini dibuat dalam rangka pembelajaran daring kolaboratif antara STKIP Singkawang dan IAI Sambat. Baik, saya akan menjelaskan secara lebih detail apa itu model-model pengembangan kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Biasanya pola-pola ini juga digunakan oleh pekerjaan-pekerjaan lain selain menjadi seorang pengajar. Contohnya biasanya digunakan oleh seorang penjahit. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menggunakan model dalam pengembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelaksanaan kurikulum pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Ada 6 model yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum itu dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sekolah. Dan seperti yang kita ketahui juga pada saat ini sedang ada proses pengembangan kurikulum baru di Indonesia, yaitu kurikulum merdeka. Berikut macam-macam model pengembangan kurikulum yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama ada model Taylor, yang kedua model Taba, yang ketiga model Wheeler, yang keempat Nichols, yang kelima Skillback, yang keenam model Taylor. Baik, kita akan menjelaskan atau melihat penjelasan model pengembangan kurikulum yang dirancang oleh Taylor. Taylor menyarankan perencana kurikulum untuk mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran itu melalui 3 sumber data. Yang pertama peserta didik, yang kedua kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga itu perkembangan iptek. Nah, dari ketiga sumber data ini kemudian diramu menjadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan yang sudah diramu dari ketiga sumber data itu tadi disaring kembali menggunakan landasan filsafat dan landasan psikologis. Kemudian tujuan-tujuan pembelajaran yang telah lolos saringan dari landasan filsafat pendidikan dan landasan psikologis itulah nanti yang akan dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran, kemudian diseleksi ke dalam pengalaman belajar anak didik. Pengalaman belajar tadi yang sudah didapat oleh anak didik diorganisasikan menjadi pengalaman belajar secara umum, kemudian ditata dan dilakukan evaluasi pengalaman belajar. Selanjutnya, model Taba. Taba menganut pendekatan akar rumput atau grassroots approach, di mana Taba percaya bahwa kurikulum itu harus dirancang dari bawah, yaitu harus dirancang oleh guru itu sendiri, bukan diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Taba merupakan satu di antara para ahli yang menganut pendekatan induktif dalam merancang kurikulum, yang mana dimulai dari hal khusus baru hal umum. Dapat kita lihat pada gambar berikut bahwa Taba merancang suatu model pembelajaran itu dimulai dari kebutuhan, diagnosis kebutuhan dulu di lapangan yang dirancang oleh seorang guru di kelas. Apa saja yang ditemui di kelas, kemudian itu dirumuskan ke dalam tujuan pembelajaran, barulah dilaksanakan seleksi materi. Sudah dapat materi yang mau diajarkan sesuai dengan analisis kebutuhan tadi,
baru kemudian diorganisasikan materinya, dibuatlah semacam pengalaman atau seleksi pengalaman belajar, diorganisasikan pengalaman belajar tersebut, baru ditentukan cara untuk mengevaluasinya. Selanjutnya, model Wheeler. Wheeler dalam tahapan model kurikulum yang dikembangkan oleh Wheeler itu menerapkan 5 langkah atau yang dikenal dengan Wheeler Path. Yang pertama itu adalah seleksi maksud, tujuan, dan sasarannya. Yang kedua itu seleksi pengalaman belajar, yang pada dasarnya kurikulum model pengembangan kurikulum oleh Wheeler ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu model Pillar. Hanya saja perbedaannya itu adalah, pertama, Wheeler itu menyeleksi aims, goals, and objective, atau yang dimaksud dengan seleksi dari tujuan dan sasaran pendidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan seleksi pengalaman belajar. Selanjutnya, pengalaman belajar yang sudah diseleksi itu dijadikan materi. Perbedaannya di situ. Setelah materinya diseleksi, baru diorganisasikan materinya itu ke dalam pengalaman belajar. Agak berbeda sedikit dari yang diterapkan oleh Wheeler dan Taba. Nah, selanjutnya setelah adanya seleksi dan pengorganisasian materi, diadakan yang namanya evaluasi pembelajaran. Selanjutnya model Nichols. Model Nichols ini adalah sebenarnya penyempurnaan dari model Pillar, Taba, dan Wheeler tadi. Nah, Nichols dalam mendefinisikan metode pengembangan kurikulumnya menekankan pada kurikulum proses, yang mana proses pelaksanaan atau pengembangan sebuah metode kurikulum itu menurut Nichols harus dilaksanakan secara bersiklus atau berkelanjutan. Karena itu dalam model Nichols ini dapat dilihat pada gambar, lingkarannya itu tidak ada penomoran. Jadi maksudnya ini ada sebuah siklus yang selalu berjalan, tidak bisa terhenti. Oke, dalam siklus model Nichols ini yang pertama itu analisis situasi. Analisis situasi. Nah, dalam analisis situasi ini, keputusan kurikulum itu harus dibuat dan dipertimbangkan dengan lebih detail. Nah, terdapat 5 langkah dalam model siklus yang dikembangkan oleh Nichols. Yang pertama, analisis situasi. Yang kedua, penyeleksian tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu pengorganisasian isi materi atau pembelajaran. Yang keempat itu pengorganisasian metode pengajaran. Yang terakhir itu evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi ini nanti akan dikaji kembali dan itu akan menjadi analisis situasi baru. Nah, itu yang dikatakan siklus yang selalu berjalan dalam bentuk lingkaran di model pembelajaran atau model pengembangan kurikulum Nichols. Selanjutnya, model skill-based. Model ini mengklaim bahwa agar skill-based curriculum development atau yang dikenal dengan SBC dapat bekerja secara efektif melalui 5 langkah, yaitu penganalisis situasi, kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh model-model pengembangan sebelumnya. Yang kedua, itu perumusan tujuan. Kemudian membuat program pembelajaran, menginterpretasi dan implementasi pembelajaran, kemudian monitoring atau umpan balik, dan evaluasi. Gilbeck juga mengatakan bahwa model ini dapat diaplikasikan secara bersama dalam pengembangan kurikulum. Yang terakhir, model silo. Model ini menunjukkan bahwa perencana kurikulum menentukan dan menetapkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu.
Taylor mengklasifikasikan serangkaian tujuan ke dalam 4 kegiatan di mana pembelajaran itu terjadi melalui perkembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan yang berkelanjutan, dan spesialisasi. Nah, setelah tujuan tadi sudah tercapai, perencana memulai proses atau yang dikatakan oleh implementasi kurikulum atau KB. Kemudian diputuskan kesempatan belajar pada masing-masing kegiatan pembelajaran dan selanjutnya diakhiri dengan evaluasi kurikulum. Berdasarkan beberapa pemaparan dari para ahli terkait dengan model pengembangan kurikulum, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap kurikulum yang dikembangkan itu berdasarkan pada pertama analisis kebutuhan lembaga pendidikan, kemudian dilakukan organisasi tujuan pembelajaran berdasarkan pengalaman belajar, yang terakhir itu adalah penyusunan evaluasi hasil belajar. Nah, di sini yang akan saya jelaskan sedikit pada simpulan. Yang dimaksud dengan analisis kebutuhan atau analisis situasi adalah di mana kita melihat apa saja yang dibutuhkan oleh anak didik di kelas tempat kita mengajar. Kemudian pengorganisasian tujuan pembelajaran. Nah, baru di situ setelah kita mengetahui apa saja kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kita susun ke dalam bentuk indikator-indikator. Apa saja indikator kebutuhan dari anak didik kita. Nah, selanjutnya baru menentukan KD atau kompetensi dasar yang harus dicapai berdasarkan kebutuhan anak didik kita. Selanjutnya, setelah menentukan KD, baru kita menentukan seperti apa proses pengalaman belajar yang ingin kita berikan kepada anak didik. Apakah melalui model pembelajaran proyek atau model pembelajaran berbasis penyelesaian masalah seperti yang diterapkan pada kurikulum Merdeka saat ini. Selanjutnya baru diadakan evaluasi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa melalui tes, non-tes, dan lain-lain yang dapat dikreasikan oleh Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan anak didik dan pengalaman yang sudah mereka dapatkan selama mereka proses belajar. Baik, sekian video pembelajaran kali ini yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.